Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Setia Budi Fitbar. At least ini adalah Hororpedia. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tidak boleh dilakukan kalau kalian berkunjung atau tinggal di Kalimantan. Jadi tanpa berlama-lama, dengarkan cerita ini. So karena gua sama Agung itu tuh dari sperma terus besar dan juga dibuatnya tuh di Sampit, tepatnya di Kalimantan. Jadi kami tuh banyak sekali mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan di Kalimantan. Nah, ketika kalian mau berkunjung ke Kalimantan tuh, di sini kita bisa memberikan saran dulu untuk kalian tidak sembarangan gitu ketika mau ke Kalimantan atau melakukan hal-hal yang sepertinya itu tidak pantas gitu. Jadi yang pertama langsung diceritakan oleh Agung gitu. Untuk kalian yang orang-orang luar Kalimantan pasti sangat asing dengan kata kepuhunan. Tapi bagi kita orang Kalimantan itu adalah hal yang sangat biasa lah di kehidupan sehari-hari. Jika seseorang menawarkan makanan ke kita tuh wajib mencicipi lah paling tidak tuh. Seperti kopi, nasi kuning, nasi goreng, atau hal-hal lainnya lah. Jika kita menolak, takutnya kita tuh terjadi sebuah musibah gitulah yang tidak diinginkan lah. Ya seperti jatuh dari motor mungkin. Tabrakan jatuh. Kalau di orang tuh kepuhunan, kita tuh gugur melanggar sesuatu. Jadi intinya kalau misalkan di Kalimantan tuh tentang kepuhunan ini ya. Kalau seumpama kita tuh menolak ataupun kayak, nggak dulu deh. Itu tuh kayak kita tuh termakan sesuatu gitu. Walaupun kamu orang Jawa, orang manapun, ketika masuk ke Kalimantan kalian menolak kayak kopi dulu nas anak gitu. Kada bang, gua habis ngopi misalkan. Kalian tuh dipercaya bisa kepuhunan dan mendapatkan musibah. Ya pokoknya kalau ditawarin tuh terima aja. Terus ada yang bilang kalau ke Kalimantan tuh hati-hati. Jangan menerima makan sembarangan. Enggak, orang Kalimantan tuh enggak sebusuk itu kalau kalian itu orang baik. Kecuali kalian tuh sudah orang jahat, bangsat, kontol gitu. Nah, kalian pasti akan dibuat buruk juga gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk yang kedua, katanya di Kalimantan itu tuh tidak boleh sembarangan memainkan mandau. Ya gue punya karena gue orang Kalimantan cuy. Katanya kalau kita membuka mandau ini dari sarungnya sembarangan, itu nggak boleh. Karena dipercaya masyarakat Dayak zaman dulu, ketika mandau sudah ditarik pasti akan ada darah yang akan jatuh atau ada nyawa yang akan melayang. Cuma kalau buat punya gue ini nggak apa-apa sih ditarik ini sih, karena ini mandau buat nabas. Bahasa Indonesia itu buat nabas. Nabas tuh bahasa Indonesia sih. Ngarit itu Jawa. Ya pokoknya buat bersihin lahan lah ini, jadi nggak sakral gitu kan, ini nggak pernah dipakai buat nebas orang juga gitu. Cuman kepercayaan itu tuh sudah mulai hilang karena sekarang tuh kebanyakan masyarakat tuh udah modernisasi gitu. Hanya masyarakat Dayak yang tinggal di desa atau pedalaman yang masih mempercayain hal tersebut. Jadi kalau kalian dapat mandau, tiba-tiba kalian berkunjung ke rumah orang di pedalaman, ada mandau digantung or di mana, jangan sembarangan ambil langsung kayak gini. Nggak boleh, karena itu merupakan salah satu hal yang kalau kita mau nutup nyala gini harus ada nyawa yang jatuh. Dan selanjutnya tidak boleh menghina patung-patung yang ada di depan rumah masyarakat khas Dayak. Jadi di depan rumah masyarakat khas Dayak di daerah dalam sana, karena di kota Sampit itu udah jarang ya. Biasanya tuh ada beberapa patung-patung yang dibuat dan dijajar di depan situ. Itu dalam artian menghormati leluhur, karena patung itu dibuat sebagai perumpamaan dari leluhur-leluhur kita atau orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Jadi itu tidak boleh menghinanya gitu, walaupun dalam hati gitu tuh nggak boleh, karena itu merupakan hal yang sakral. Nah kalau misalkan kalian tuh menghina itu secara verbal, non verbal dan juga dalam hati, biasanya kalian akan diganggu oleh makhluk-makhluk di sana, dan juga kadang tidak hanya diganggu melalui mimpi tapi juga akan diganggu secara mental. Dan cara untuk menyembuhkan itu kalian harus meminta maaf kepada keluarganya. Dan selanjutnya adalah tidak boleh menghancurkan hati dari perempuan suku Dayak. Jadi mitos yang dipercaya itu kalau kalian menghancurkan hati suku Dayak atau membuat dia terlena lalu ditinggalkan, biji kalian akan hilang katanya menurut menurut masyarakat. Cuman itu sebenarnya enggak sih. Kalau misalkan kalian tuh berkunjung ke suatu tempat ya kalian harus menjunjung tinggi sih budayanya. Jangan kan untuk menghancurkan hati seorang wanita gitu. Gua aja menatap wanita tuh sangat gitu lah. Apalagi menghancurkan hati suku Dayak, wanitanya kalian berhadapan sama gua. Karena cantik-cantik cuy. Kayaknya kalah deh wanita-wanita yang di Jakarta yang oplas gitu. Karena wanita cantik Indonesia itu adalah wanita suku Baduy dan suku Dayak gitu. Tidak ada bandingannya anjing. Biasanya kalian sampai menghancurkan hati suku Dayak. Maksud gue kalau misalkan itu kalian janjiin kemudian kalian ambil mahkotanya dan hal-hal lain tuh, maka ayahnya akan marah dan akan membuat perhitungan ke kalian seperti biji kalian akan hilang ataupun hal-hal lain yang akan terjadi. Cuman sama aja sih, bapak siapa yang gak marah anaknya dirusak gitu kan.
Ya sebenarnya masih banyak lagi sih, dan gue akan membahas yang terakhir itu hati-hati kalau kalian mengambil buah di kebun-kebun orang, itu bisa jadi di kibang. Kibang itu merupakan sebuah santet yang diletakkan di tanah ataupun di pohon. Biasanya kayak kami anak-anak kecil yang tinggal di Kalimantan, kalau ngambil buah tuh misalkan ini buah nih, kita akan lewatkan di bawah kaki kayak gini, Sini ya. set gitu, contohkan. Nah, seperti kayak ini. Ya. 7 kali. Ya kayak gitu. Dan kemudian kami baru berani makan, karena kalau tidak kami akan tidak bisa kencing ataupun perut kami sakit gitu dikarenakan kibang itu. Cuman kibang tuh ada banyak versinya, mungkin bisa gua bahas di video lainnya. Nah, mungkin itu saja sih beberapa hal yang bisa gua bahas di sini sekarang. Mungkin di lain kesempatan akan kami bahas lebih terperinci lagi gitu tentang pembahasan ini. Mungkin sekian dulu, ini Hororpedia and Keep mystery.